khairukum man ta'allamal Qur'an. Ya. Jadi sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar, ya, belajar Al-Quran dan mengajarkannya, mengamalkannya, mempraktekannya. Nah, saking hebatnya Al-Quran, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan untuk umatnya ila yaumil akhir, sampai hari kiamat. Jadi mukjizat yang paling awet sampai hari kiamat. Coba bayangkan, kalau Nabi Musa dikasih tongkat sebagai mukjizat, bisa jadi ular, bisa membelah lautan. Dan Nabi Musanya meninggal, ya tongkatnya juga sudah dicabut sama Allah, selesai begitu. Tapi enggak dengannya Al-Quran, ya, kitab suci yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, ya, dan Nabi Muhammad mengajarkannya kepada kita, kepada umatnya, sebagai hudan, sebagai petunjuk. Nah, ini mukjizat. Kenapa disebut mukjizat? Ya, mukjizat itu sesuatu yang memang hal di luar kebiasaan atau aneh begitu, ya, dan orang nggak bisa membuatnya, orang nggak bisa menciptakannya. Nah, sebut mukjizat Al-Quran. Sampai detik hari ini tidak ada yang sanggup untuk membuat Al-Quran. Tidak bisa orang membuat Al-Quran. Dalam ayat yang lain Allah menantang, kul fa'tu bisurah, coba datangkan, coba buat satu surat saja. Kalau mengatakan Al-Quran itu dibuat oleh Nabi Muhammad, dibuat oleh orang azam gitu ya, orang selain Arab, coba buat saja. Sampai hari ini tidak ada yang sanggup membuat Al-Quran. Nah, ini menunjukkan mukjizat. Sudah begitu di dalamnya mengandung petunjuk, mengandung arahan, ya, bagaimana kita hidup. Yang luar biasanya, kita membacanya pun, membaca Al-Quran itu pahalanya luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, kitabillah, falahu hasanatun, maka baginya mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu bi isrin amsalihah, dan kebaikan itu sebanding dengan 10 kebaikan. Jadi satu huruf itu sebanding dengan 10 kebaikan. La aqulu, kata Rasulullah, bukan aku katakan, alif lam mim harfun. Alif lam mim itu bukan satu huruf. Walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Jadi kita baca lam mim itu sudah ada 3 huruf. Alif lam mim 3 huruf. Ya. 3 huruf. Satu hurufnya 10. Berarti kalau kita baca alif lam mim saja mendapatkan 30. Nah, baca basmalah, baca surat Al-Fatihah, berapa coba huruf? Baca surat An-Nas, baca surat An-Nazi'at, An-Naba, wah luar biasa. Pahalanya luar biasa. Membacanya saja, pahalanya luar biasa. Jadi berbanggalah antum, para penghafal Al-Quran, yang setiap hari lisannya mengamalkan, mengucapkan, ya, membaca Al-Quran, qiraah, membaca Al-Quran, ya. Membaca itu lihat kitabnya, begitu ya, itu membaca. Tapi kalau sudah hafal, otomatis dia juga membaca, melafazkan, walaupun tidak melihat kertasnya, tidak melihat Al-Quran. Tapi Al-Qurannya sudah pindah, ditransfer ke dalam otak. Itu luar biasa, ya. Mendapatkan pahala luar biasa. Apalagi di bulan Ramadan, kata Ustaz di awal, kalau kita meningkatkan lagi, ya, di hari-hari biasa, maka tambah besar pahala kita. Jadi bagi
kalian penghafal Al-Quran itu, ya, hebatnya itu bukan sekedar di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu hebat karena turunnya Al-Quran. Nah, kalau otak kalian sudah ditransfer Al-Quran, maka antum menjadi orang yang mulia terus. Selama Al-Quran itu antum hafalkan, mulia terus. Begitu. Terlebih lagi tentunya di bulan Ramadan. Terlebih lagi di bulan Ramadan. Hebatnya lagi, coba bayangkan Al-Quran itu memberikan syafaat bagi para pembacanya, para pencintanya, ya. Orang yang suka menghafal, membaca, senang dengan Al-Quran. Al-Quran memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Sabda Nabi, ya, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu, karena sesungguhnya nanti, ya, sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti yaumal qiyamah, akan datang di hari kiamat, syafi'an li ashabihi, memberikan pertolongan kepada para pembacanya, para pencintanya, para pengagumnya, para pelaksananya. Maka Al-Quran akan menyelamatkan kita di hari kiamat. Luar biasanya Al-Quran. Oleh karenanya, kenapa Ramadan itu disebut bulan mulia? Al-Quran. Karena Al-Quran itu luar biasa. Jadi rugi orang yang meninggalkan Al-Quran. Rugi betul. Benar-benar rugi. Ya. Di dunia wal akhirah. Di dunia dia rugi, di akhirat dia masuk neraka. Rugi double pokoknya. Bangga kalian jadi penghafal Al-Quran, ya, menghafal Al-Quran. Yuk kita sama-sama, ya, semangat tahfidznya, semangat tahsinnya, semuanya kita belajar Al-Quran, ya. Ustaz, belajar matematika, ya, matematika juga dorongannya Al-Quran. Kenapa? Al-Quran mengajarkan tentang hitung-hitungan. Oh iya, iyalah. Coba dalam Al-Quran mengajarkan tentang angka. Kalau zakat, ada angkanya? Ada. Beras nih mau zakat fitrah 2,5 kilogram. Dari mana itu perintahnya zakat? Terus kita Ramadan, hitungan bulan itu juga angka. Nah, jadi kita belajar apa? Matematika, belajar geometri. Dorongannya adalah karena Al-Quran. Insya Allah luar biasa kita pahalanya. Ya, pahalanya luar biasa. Oleh karenanya, ya, Ustadz mengingatkan lagi antum sekalian, ya, para penghafal Al-Quran, juga termasuk kepada Ustadz, ya, supaya meningkatkan lagi kualitas kita, kualitas hafalan kita, kualitas makharijul huruf kita, kualitas ingatan kita, ya. Untuk apa? Mentransfer Al-Quran dalam otak kita, terus merealisasikan, mengamalkan, ya, dalam bentuk amal soleh kita. Jadi antum kalau penghafal Al-Quran, maka berperilakunya juga perilaku Al-Quran, ya, perilakunya Al-Quran. Jadi bukan sekedar dihafal, tapi diamalkan, ya, diamalkan. Ya, mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini, ya, diberikan keberkahan, diberikan maghfirah oleh Allah. Jadi jangan lewatkan, jangan sampai bulan Ramadan lewat sia-sia begitu saja. Kita tingkatkan amal soleh kita tingkatkan baca Al-Quran kita, ya. Kita mohon kepada Allah juga dengan wasilah kalian para penghafal Al-Quran, insya Allah doanya diijabah oleh Allah. Memohon kepada Allah, ayo minta untuk diangkat, ya, bala, diangkat bencana. Allahumma anfa'anal bala wal waba wal zalzala wal mihan wa su'a fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an biladina Indonesia khasah wal buldanil muslimina amah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.